Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman semua sehat. Saya Inayah Cahyani Dayan dari kelas 4B Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Khairul Ternate. Dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas keempat saya di mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Suwito SE MSI AK CSRS CSRA. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memenuhi tugas saya pada tugas keempat kali ini dengan penjelasan mengenai hermeneutika. Langsung saja saya ke penjelasan mengenai hermeneutika. Apa sih hermeneutika ini? Jadi hermeneutika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani, itu hermeneuin, yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Nah, jika diruntut lebih lanjut, kata kerja tersebut diambil dari nama Hermes, yaitu dewa pengetahuan dalam mitologi Yunani yang bertugas sebagai pemberi pemahaman kepada manusia terkait pesan yang disampaikan oleh para dewa di Olympus. Nah, untuk fungsi Hermes adalah penting sebab bila terjadi kesalahpahaman tentang pesan dewa-dewa, akibatnya akan fatal bagi seluruh umat manusia. Nah, Hermes harus mampu menginterpretasikan atau menyadur sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya. Sejak saat itu, Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan sebuah misi tertentu. Berhasil tidaknya misi itu sepenuhnya tergantung pada cara bagaimana pesan itu disampaikan. Oleh karena itu, hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Untuk tokoh-tokoh penting dalam hermeneutika ini, yang pertama ada Friedrich Schleiermacher. Friedrich ini merupakan tokoh hermeneutika modern yang menekankan pentingnya memahami konteks historis dan psikologis teks untuk menafsirkan dengan benar. Kemudian Martin Heidegger. Martin Heidegger ini filsuf eksistensialis yang mengembangkan hermeneutika sebagai metode untuk memahami keberadaan manusia. Lalu ada Paul Ricoeur. Nah, Paul Ricoeur ini filsuf Prancis yang memperluas hermeneutika untuk menafsirkan simbol dan tindakan manusia, bukan hanya teks. Untuk tujuan hermeneutika ini untuk memahami makna teks, simbol, dan tindakan manusia, lalu mengungkapkan asumsi dan prasangka yang tersembunyi dalam teks atau tindakan, lalu menemukan makna baru dalam teks atau tindakan, kemudian meningkatkan komunikasi dan dialog antar manusia. Untuk metode hermeneutika ini, yang pertama interpretasi. Interpretasi ini memahami makna, teks, simbol, atau tindakan dengan membaca dan menganalisisnya secara kritis. Lalu kontekstualisasi. Kontekstualisasi ini memahami teks, simbol, atau tindakan dalam konteksnya seperti sejarah, budaya, dan situasi sosial. Lalu refleksi. Refleksi ini menyadari bias dan prasangka diri sendiri yang dapat mempengaruhi interpretasi. Lalu dialog. Dialog ini berdiskusi dengan orang lain tentang interpretasi untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Aplikasi hermeneutika. Untuk aplikasi hermeneutika sendiri, hermeneutika ini digunakan dalam berbagai bidang seperti teologi untuk menafsirkan teks-teks suci, filsafat memahami makna teks filosofis dan konsep-konsep abstrak, kemudian hukum menafsirkan undang-undang dan peraturan, lalu sastra memahami makna teks, sastra dan puisi, kemudian ada ilmu sosial memahami perilaku manusia dan budaya. Secara lebih luas mengenai hermeneutika ini didefinisikan oleh Zygmunt Bauman sebagai upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, kabur, remang-remang, dan kontradiktif yang menimbulkan kebingungan bagi pendengar atau pembaca. Secara lebih aplikatif, terminologi kata hermeneutika ini menurut F. Budi Hardiman bisa didefinisikan dalam 3 hal, yaitu yang pertama mengungkapkan pikiran seseorang dalam kata-kata, menerjemahkan, dan bertindak sebagai penafsir. Kemudian yang kedua, usaha mengalihkan dari suatu bahasa asing yang maknanya tidak diketahui ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh pembaca. Dan yang ketiga, pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas diubah menjadi ungkapan yang jelas.
Nah, sebagai metode penafsiran, hermeneutika tidak saja berurusan dengan teks yang dihadapi secara tertutup, tetapi juga penafsiran teks itu membuka diri terhadap teks-teks yang melingkupinya. Richard E. Palmer menyebutnya sebagai mempertimbangkan horizon-horizon yang melingkupi teks tersebut, yakni horizon teks, horizon pengarang, dan horizon pembaca. Alasannya sependapat dengan Fakhruddin Faiz sebagai berikut. Nah, dengan mempertimbangkan tiga horizon tersebut, diharapkan suatu upaya, pemahaman, ataupun penafsiran menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks yang di samping melacak bagaimana suatu teks itu dimunculkan oleh pengarangnya. Nah, dan muatan apa yang masuk dan ingin dimasukkan oleh pengarang ke dalam teks yang dibuatnya, juga berusaha melahirkan kembali makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks tersebut dibaca atau dipahami. Dengan kata lain, sebagai sebuah metode penafsiran, hermeneutika memperhatikan tiga hal sebagai komponen pokok dalam upaya penafsiran, yaitu teks, konteks, kemudian melakukan upaya kontekstualisasi. Nah, dalam perkembangannya, hermeneutika ini mengalami perubahan-perubahan kronologi, perkembangan, pengertian, dan pendefinisiannya dengan lengkap diungkapkan oleh Richard E. Palmer dalam bukunya Hermeneutics Interpretation Theory in Schleimacher, Ditley, Heidegger, and Gadamer, yang diterjemahkan oleh Musner Harry menjadi Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi 2003. Dalam buku tersebut, Richard R. Palmer membagi perkembangan hermeneutika menjadi 6 kategori, yakni yang pertama hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci, lalu hermeneutika sebagai metode filologi, kemudian yang ketiga hermeneutika sebagai pemahaman linguistik. Yang keempat, hermeneutika sebagai fondasi dari ilmu kemanusiaan. Yang kelima, hermeneutika sebagai fenomenologi desain. Dan yang keenam, hermeneutika sebagai sistem interpretasi. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana perbedaan antara hermeneutika dan interpretasi. Hermeneutika adalah seni dan ilmu penafsiran, sedangkan interpretasi adalah proses memahami makna, teks, simbol, atau tindakan. Nah, hermeneutika ini menyediakan kerangka kerja dan metodologi untuk interpretasi. Kemudian kita lihat bagaimana hermeneutika dapat membantu kita memahami teks yang kompleks. Yang pertama, hermeneutika ini membantu kita memahami teks yang kompleks dengan mengidentifikasi konteks teks. Maksudnya memahami sejarah, budaya, dan situasi sosial di mana teks dibuat. Kemudian menganalisis struktur teks. Menganalisis struktur teks ini yang dimaksud memahami bagaimana teks diorganisir dan bagaimana berbagai bagiannya saling terkait. Kemudian menafsirkan makna teks. Menafsirkan makna teks ini maksudnya memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis dengan teksnya. Lalu menilai interpretasi lain, maksudnya mempertimbangkan berbagai interpretasi teks dan memilih interpretasi yang paling meyakinkan. Kemudian dapat kita lihat juga bagaimana hermeneutika dapat membantu kita memahami budaya lain. Nah, hermeneutika ini dapat membantu kita memahami budaya lain dengan yang pertama, yaitu kita mempelajari teks dan simbol budaya. Maksudnya memahami makna teks dan simbol budaya lain, lalu mengamati perilaku dan ritual budaya. Di sini maksudnya memahami bagaimana orang lain berperilaku dan apa makna di balik perilakunya. Lalu kemudian berdialog dengan orang lain dari budaya lain. Maksudnya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang budaya lain melalui interaksi langsung. Nah, kemudian kita lihat apa saja tantangan dalam mempelajari hermeneutika. Tantangan apa saja dalam mempelajari hermeneutika ini? Yang pertama, hermeneutika ini adalah bidang studi yang kompleks dan memiliki beberapa tantangan. Nah, tantangan tersebut seperti relativitas makna. Maksudnya, makna tidak selalu objektif dan dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi. Kemudian, keberpihakan dan prasangka. Keberpihakan dan prasangka ini maksudnya interpretasi dapat dipengaruhi oleh bias dan prasangka interpreter. Kemudian ketidakjelasan teks. Ketidakjelasan teks ini yang dimaksud teks tidak selalu jelas dan dapat mengandung makna yang ambigu. Kemudian dapat kita lihat juga apa saja sumber daya untuk mempelajari hermeneutika. Ada banyak sekali sumber daya untuk mempelajari hermeneutika, misalnya seperti
bukunya, yaitu Hermeneutika, sebuah pengantar oleh Friedrich Schleiermacher. Kemudian ada Being in Time oleh Martin Heidegger, lalu ada buku The Conflict of Interpretation. Sekian teman-teman dari penjelasan mengenai hermeneutika. Saya harap teman-teman semua dapat memahami penjelasan dari saya, dan saya harap dalam pembuatan video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri video kali ini dengan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton, dan saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan atau salah kata. Saya akhiri video kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.